Kinanti menarik lengan Kenan melangkah menuju acara perebutan hadiah. Maria terkejut melihat Kenan juga ikut andil, tapi melihat cerianya Kinanti dan wajah datar Kenan membuat Maria berpikir untuk diam saja. Mari silahkan, pinta Maria memberi jalan pada pasangan kekasih yang mengikuti lomba. Semua tes telah dilakukan, dari cara menggendong, uji ketahanan tubuh pria saat menggendong kekasihnya dengan satu kaki saja, Kenan selalu menjadi yang pertama. Ken, aku bilang apa tadi? Tanya Kinanti dengan datar di gendongan Kenan. Turunkan kakimu cepat, kalau begini kamu sengaja mengincar berlian itu ya. Aku tidak mau, bisik Kinanti lalu memukul bahu Kenan. Kenan mendengus, aku tidak pernah kalah. Kinanti melebarkan matanya, bukan kalah Ken tapi mengalah. Ralat Kinanti dengan geram. Apapun itu, jawab Kenan. Kinanti memukuli bahu Kenan supaya melepaskannya, tapi dengan santainya Kenan tetap berdiri kokoh walau Kinanti tidak bisa tenang di gendongannya hingga kemenangan pun berada di tangan Kenan dan Kinanti. Kenan melirik wajah kecut Kinanti yang tidak senang diberi hadiah berlian itu. Kenan berdecak sambil merebut kotak berlian itu dari tangan Kinanti yang pasrah seolah ia sedang berpikir Kenan hanya mementingkan diri sendiri saja. Di luar dugaan semua orang, Kenan mendatangi pasangan kekasih yang mendapat juara 3, mau ganti? Tanya Kenan. Wah, pekik semua orang yang melihatnya. Kinanti tersentak kaget seketika memutar pandangannya ke arah Kenan. Benarkah Tuan, yakin mau tukar, apa tidak rugi? Tanya si perempuan merasa bingung. Kenan mengambil 2 kotak ponsel baru dipegang si couple juara 3 lalu memberikan kotak berliannya ke perempuan itu. Dengan santainya Kenan pergi dan memberikan 2 kotak ponsel mahal itu di tangan Kinanti. Hening, Kinanti menatap kotak itu lalu memekik kegirangan, spontan saja melompat memeluk Kenan. Kinanti melompat-lompat di tubuh Kenan sambil berteriak gemas. Terima kasih Ken, ucap Kinanti dengan gembira. Suara tepuk tangan meriah dari para penonton begitu meriah melihat betapa bahagianya Kinanti diperhatikan oleh Kenan. Pasangan yang seharusnya juara 3 dapat ponsel mahal malah dapat berlian yang 2 kali lipat lebih mahal. Pasangan itu berterima kasih pada Kenan dan Kinanti sebab mereka jadi bisa membuat rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Kenan diam saja mendengar perkataan pasangan itu yang bilang sempat ingin menjual ponsel mahal itu dan mencari tambahan uang dari berbagai tempat minjam demi membuat rumah, tapi berkat Kenan dan Kinanti, pasangan itu tidak jadi minjam-minjam. Sudah aku bilang kan Ken, setiap orang itu punya kebutuhannya masing-masing, mereka butuh uang untuk rumah sedangkan aku butuh ponsel ini, celoteh Kinanti. Kenan melirik Kinanti sekilas saja lalu membuang muka seolah malas membalas kata-kata Kinanti. Dek, kamu sangat beruntung memiliki pria seperti dia, bisik perempuan yang mengagumi Kenan bersama Kinanti merupakan pasangan serasi. Kinanti tersenyum lebar dengan rona pipinya yang menggemaskan digoda oleh perempuan itu. Maria mendekati Kenan yang sedang duduk tak jauh dari Kinanti. Tuan, bisa bicara berdua? Tanya Maria. Kenan pun bangkit dari duduknya tanpa meminta izin pada Kinanti sebab Kenan kan memang tidak punya hubungan apapun dengan Kinanti, semua hanya sandiwara. Kenan mengikuti Maria yang menuntunnya ke ruangan tertutup. Tuan, apa Anda sengaja menutupi identitas Anda? Tanya Maria dengan sopan ketika berada di ruangan tertutup itu. Jangan bahas apapun dan jangan beritahu siapapun, kata Kenan dengan serius seolah ancaman serius yang ia berikan pada Maria. Baik Tuan, jawab Maria. Sekarang saya sudah tahu alasannya dan untuk kedepannya saya tidak akan gegabah lagi, sambung Maria lagi. Kenan mengangguk lalu pergi dari ruangan itu tanpa mengatakan apa-apa lagi karena Kenan mau mengikuti Maria hanya untuk memberi peringatan, sedangkan Maria ingin memastikan kebenarannya dan tidak mau gegabah menutupi sesuatu tanpa izin Kenan. Acara puncak di tengah malam. Kinanti menggeleng setiap kali Kenan memintanya pulang hingga pembagian hadiah pun dilakukan, namun Kinanti belum juga mau pulang. Kenan yang mulai kehilangan rasa sabarnya pun menarik lengan Kinanti untuk keluar acara sementara Kinanti berusaha menolak. CKK, Kenan pun menggendong Kinanti seperti karung beras. Ah, Kenan, acaranya belum selesai, pekik Kinanti memukul-mukul punggung Kenan sesekali memegang bahu Kenan dari belakang. Kenan cuek saja malah pukulan gadis barbar itu tidak terasa bagi Kenan, yang penting saat ini Kenan ingin pulang karena ia memang tidak suka keramaian. Di dalam mobil mewah yang Kenan naiki membawa Kinanti. Ken, kenapa kita cepat pulangnya? Tanya Kinanti dengan nada kesal. Berisik, ketus Kenan menamparkan pelan pipi Kinanti yang beralih ke arah lain supaya tidak melihatnya. Kinanti berusaha melawan hingga Kenan melemparkan plastik berisi ponsel baru yang Kinanti menangkan tadi. Kenapa dua-duanya? Tanya Kinanti dengan mata memicing curiga.
Berikan pada adik cowokmu, jawab Kenan membuat mata Kinanti berbinar seketika lalu lupa amarahnya tadi pada Kenan. Kenan menautkan kedua alisnya, bisa-bisanya Kinanti tidak lagi marah hanya disumpal ponsel mahal. Sesampainya di depan kos Kenan. Kenapa kau masuk? Tanya Kenan dengan datar. Aku mau melihat punggungmu. Cepat kita lihat, ajak Kinanti menarik lengan baju Kenan tanpa menyentuh kulit Kenan. Kenan hanya menatap sekilas cara Kinanti memegangnya lalu menyunggingkan senyum tipisnya saja sampai tiba di kamar Kenan. Kinanti melihat punggung Kenan lalu Kinanti tersenyum dan mengatakan kalau punggung Kenan sudah pulih. Kinanti hendak keluar dari kamar Kenan. Tunggu, seru Kenan membuat Kinanti menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke Kenan. Kenapa? Tanya Kinanti. Kenan mengeluarkan satu amplop tebal dari laci lemarinya dan memberikannya ke Kinanti yang spontan saja memegang amplop itu supaya tidak terjatuh. Apa ini? Tanya Kinanti sambil membuka isinya. Betapa terkejutnya Kinanti hingga amplop itu terjatuh dan uangnya berserakan. Aku sudah beli setrika uap, lain kali bekerja lebih keras. Kata Kenan berlalu menuju ranjangnya dan memainkan ponselnya. Kinanti terpaksa berjongkok memungut semua lembaran uang ratusan ribu berserakan karena keterkejutannya itu. Ken, kamu serius? Tanya Kinanti memutar kepalanya ke arah Kenan. Jawab Kenan. Tidak terima penarikan apapun ya? Tanya Kinanti penuh makna. Kenan melirik Kinan sekilas lalu kembali melakukan kesibukannya. Kinanti tersenyum lebar memungut semua uang itu dan lari sambil memekik riang memeluk amplop berisi uang pemberian Kenan. Keesokan harinya, Kenan naik motor tapi Kinanti izin naik taksi sebab ia ingin mencari adiknya demi memberikan ponsel baru hadiah tadi malam untuk adiknya. Cepat naik, nanti kau pergi sendiri dari sana, titah Kenan. Tapi beda arah, jawab Kinanti tidak enak dengan kebaikan Kenan bahkan tadi ia tak sempat memasak untuk Kenan. Cepat, titah Kenan. Kinanti pun segera naik ke motor Kenan lalu melaju kencang dengan cepat. Kinanti memeluk Kenan saking takutnya terjatuh ke belakang. Walau ia sering jatuh saat bela diri tapi yang menyambut di bawahnya matras sedangkan saat ini aspal tentu takut. Kenan benar-benar menurunkan Kinanti di rumah sakit magang Kevin Julie. Ken, terima kasih, ucap Kinanti di belakang Kenan. Turunlah, pinta Kenan. Iya, Kinanti tersadar dengan tingkahnya malu sendiri lalu segera ia turun dari motor Kenan. Kinanti terkejut tiba-tiba pijakan kaki motor Kenan lepas. Pekik Kinanti dan pinggangnya pegang erat oleh Kenan sehingga ia tidak jadi terjatuh. Kenan memandang terkejut Kinanti. Kinanti membuka matanya dan mengerjap menatap bola mata tajam Kenan. Maaf Ken, terima kasih, ucap Kinanti sambil meringis memegang kakinya. Kenan melihat ke arah pijakan motornya yang bisa-bisanya terlepas. Aku pergi Ken, hati-hati di jalan ya. Kinan menyapa dengan kikuk lalu segera pergi dengan langkah sedikit pincang. Kenan melihat langkah kaki Kinanti yang terluka. Kenan melaju pergi bukannya ke tempat kerja malah ke bengkel untuk memperbaiki pijakan motornya. Kaki kakak kenapa? Tanya Kevin melepas maskernya memegang bahu Kinanti dengan pandangan serius. Kinanti tersenyum, bisa lihatkan kaki kakak dek. Sakit. Ikut aku kak. Ajak Kevin tiba-tiba menggendong Kinan yang terkejut dengan tindakan Kevin tapi Kinanti segera melingkarkan tangannya di leher Kevin. Adikku sayang sudah besar ya. Kata Kinanti mengelus kepala Kevin. Kevin tersenyum kecil, sekarang kakak katakan kenapa kaki kakak bisa terluka. Hanya tergelincir, jawab Kinanti menduselkan sisi wajahnya dengan manja pada sang adiknya itu. Kinanti sangat menyayangi adiknya melebihi sayang Kinan pada dirinya sendiri. Kevin membawa kakaknya ke ruangannya lalu dengan cekatan memeriksa kaki Kinanti. Kaki kakak harus diperbaiki. Memangnya kenapa? Apa kaki kakak parah? Tanya Kinanti. Tulang kakak bergeser. Kalau dibiarkan bakal bengkak dan makin lama sembuhnya, jawab Kevin memegang ujung kaki Kinanti yang memekik seketika. Sakit Vin, kesal Kinanti. Kevin mengomeli Kinanti yang kurang hati-hati sedangkan Kinanti mengerucutkan bibirnya dengan pasrah. Walau ia barbar tapi kalau Kinanti bersalah mana bisa Kinan melawan omelan Kevin yang juga sangat menyayanginya. Kakak antar ini, Kinanti memberikan plastik berisi ponsel mahal untuk Kevin. Apa ini? Tanya Kevin sambil membuka isinya dan terkejut memandang Kinan tidak percaya. Kakak mencuri ya? Tanya Kevin yang tahu ponsel itu keluaran baru walau ia sempat ingin memilikinya tapi biaya hidupnya yang masih dalam masa kuliah membuatnya berpikir 1000 kali kalau mau beli ponsel. Kakak memenangkan hadiah dengan calon abang iparmu tapi dia tidak mau ponselnya. Dia sendiri yang meminta kakak untuk memberikannya padamu. Dia sangat pengertian loh.
Dia bilang ponsel ini punya muatan besar dan sangat cocok untuk seorang dokter magang yang butuh aplikasi khusus, kata Kinanti menambah-nambahkan supaya Kevin menyukai Kenan. Apa dia tidak butuh ponsel ini? Tanya Kevin. Dia tidak sama dengan kita, dia pria hebat pujaan kakak, jawab Kinanti dengan bangga. Kevin memutar kedua bola matanya dengan malas lalu meletakkan ponsel pemberian Kinanti dan membenarkan posisi tulang kaki Kinanti yang menjerit seketika. Kevin tanpa merasa bersalah memijit-mijit kaki Kinanti. Memangnya bisa perhatianku dialihkan kak. Sekarang kaki kakak sudah baikan. Kinanti menangis kesakitan, ia tidak menyangka kakinya akan terkilir dan tulangnya bergeser padahal Kenan tadi sempat menolongnya beruntung tidak ada luka lain karena Kinanti memang yang terlalu terburu-buru sampai merusak pijakan kaki motor Kenan. Kevin dan Kinan berbicara perihal kaki Kinanti lalu Kevin menuntun Kinan keluar mencari taksi. Tak lupa Kinanti memberi uang saku pada Kevin walau banyak drama antara kakak adik itu tapi Kinanti tetap pemenangnya. Kevin melambaikan tangannya melihat kepergian Kinanti yang naik taksi. Kevin menyimpan uang pemberian Kinanti. Jujur saja selama Kevin kuliah tidak pernah kekurangan uang berkat kegigihan Kinanti dalam membiayainya. Kevin merasa beruntung memiliki saudara perempuan seperti Kinanti yang sudah mirip sebagai ayahnya Kevin. Kinanti tiba di tempat kerjanya disuguhkan oleh pemandangan tak enak. Kau, tunjuk Kinanti. Vika tersenyum lebar. Hai, sepupu, sapa Vika. Kinanti melihat sekitar banyak murid dan rekan kerjanya yang ada di sana. Siapa dia Kinan? Tanya rekan kerja Kinan penasaran. Sepupu, jawab Vika tapi jawaban Kinan malah berbeda. Pengemis, jawaban Kinan membuat rekan pekerjanya berbisik-bisik. Kinan, kamu bicara apa sih? Kenapa kamu begitu kejam? Tanya Vika seolah-olah perempuan yang tersakiti. Kau pikir bisa menipuku? Aku tidak butuh image baik di depan banyak orang. Silahkan kau bersandiwara apapun yang kau inginkan tapi kau harus ingat kalau aku tidak akan memberi uang sepersen pun untukmu. Kinanti bukan seorang penjilat, ia adalah seorang gadis pekerja keras yang tidak suka orang munafik apalagi pengkhianat. Kinanti, panggil Vika berlari kecil menyusul Kinanti yang melangkah pergi. Aku sekali ini saja minta tolong Kinan. Kenapa kamu begitu pelit sama saudaramu sendiri bentak Vika. Kinanti berbalik badan langsung menamparkan wajah Vika sampai pipinya memerah membuat seisi tempat kerja Kinanti terbelalak syok. Kau tidak tahu julukanku di sini? Tanya Kinanti dengan sinis. Vika menatap Kinanti tidak percaya dengan keberanian Kinanti menamparnya di depan banyak orang. Julukanku pelatih tak punya hati, kata Kinanti lagi dengan tatapan tajam. Jangan pancing-pancing kemarahanku, sambung Kinanti lagi dengan kesal lalu melenggang pergi. Vika melepas heels tingginya dan melemparnya ke Kinanti tepat mengenai kaki Kinanti yang baru saja diobati Kevin. Kinanti memejamkan matanya merasa sakit di kakinya. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kau sudah membunuh omku sekarang tidak mau membantuku Kalau omku masih hidup pasti dia akan memberiku uang, teriak Vika dengan penuh dendam. Kinanti memejamkan matanya menahan rasa sakitnya lalu berbalik mengambil heels Vika dan melemparnya lagi ke Vika yang berusaha mengelak tapi malah mengenai kepalanya Vika. Ommu itu papaku sialan. Kau masih punya papa, apa gunanya papamu itu Uang asuransi papaku kalian yang mengambilnya kan? Apa penderitaan mamaku kurang bagi kalian Dia sampai sakit-sakitan merawat kami sedangkan pencari nafkah kami sudah meninggal, uang asuransinya pun kalian yang ambil. Kemana uang 2 miliar itu Kemana? Jerit Kinanti tak kalah marah. Kinanti berjalan dengan sedikit pincang lalu menjambak Vika yang sedang sakit di bagian keningnya. Kinanti tidak peduli apapun karena perempuan gila itu membuatnya emosi. Sakit, Kinan, aku akan panggil mama ke sini, jerit Vika dengan penuh ancaman. Kau pikir aku sama dengan Kinanti yang dulu Dulu aku hanya bisa menangis dan menangis tapi sekarang kau tidak punya hak menindasku, apalagi mengatakan tentang status papaku adalah keluargamu. Uang 2 miliar itu sudah cukup untukmu, berani-beraninya kau datang meminta uang lagi padaku. Kinanti, pertengkaran mereka mulai dramatis. Kinanti dan Vika jadi tontonan banyak orang. Kenan pun baru tiba di tempat itu karena mendengar laporan muridnya tentang Kinanti.